Liverpool kini dalam musim terburuk mereka semenjak pertama kali ditangani oleh Jurgen Klopp pada musim 2015-2016. Dan tampaknya The Reds butuh perubahan radikal untuk menyelamatkan musim ini, setidaknya jangan sampai terlempar dari zona Eropa. Jurgen Klopp sebelumnya mengatakan bahwa alasan buruknya performa mereka karena masalah pemain cedera. Tapi apakah memang masalah absennya beberapa pemain mereka yang buat Liverpool tampil buruk? Jangan-jangan taktiknya yang udah usang. Mari kita lihat semua permasalahan Liverpool dan mengapa alasan Klopp soal cedera pemain tak sepenuhnya benar. Dan selanjutnya, cara agar Liverpool bisa menyelamatkan muka mereka musim ini. Kita mulai dari kabar buruknya dulu. Lini depan hingga belakang Liverpool buruk semua. Masalah Liverpool bukan semata karena cedera yang dialami para pemainnya. Lini depan hingga belakang Liverpool menurut beberapa pengamat dinilai bobrok dan menjadi alasan utama Liverpool tampil buruk di musim 2022-2023. Pemain-pemain yang diharapkan membawa perbedaan seperti Darwin Núñez hingga Cody Gakpo belum meyakinkan. Sebelumnya juga ada yang bilang tahun ke-7 Klopp di Borussia Dortmund juga seperti ini. Tapi itu tampaknya hanya ilmu cocok logi saja. Meski sederetan pemain andalannya cedera, tapi sebenarnya mereka punya kedalaman skuad yang lebih dari cukup. Kalau mau cedera pemain yang dijadikan alasan, coba lihat dulu tim-tim lain yang tampil hebat tanpa pemain super mahal. Ya misalnya lihat aja, masa iya kalah lawan Brighton sampai 3-0? Ini kan rada-rada keterlaluan. Itu belum termasuk kalah lagi oleh Brighton di Piala FA dengan skor 2-1, dan hanya imbang 3-3 di akhir tahun lalu. Kini kalah pula di posisi klasemen Premier League. Maaf rada emosi, gemes nih soalnya. Pola pikir harus belanja pemain mahal untuk gantikan pemain cedera juga seharusnya dihilangkan, dan seharusnya meningkatkan performa pemain yang ada. Lalu bagaimana cara Liverpool harus memperbaiki semua ini? Ada beberapa cara. Rombak total staf kepelatihan Liverpool. Tak banyak yang tahu kalau sebenarnya manajemen Liverpool telah melakukan banyak perubahan di lini staf. Sejumlah tokoh berpengaruh yang telah banyak membantu Jurgen Klopp telah meninggalkan Anfield baru-baru ini. Dan Klopp tak bisa berbuat apa-apa untuk ini. Tapi setidaknya Klopp masih punya otoritas untuk banyak posisi, termasuk jajaran pelatih. Dan pada poin inilah tampaknya Klopp harus bertindak. Ia harus segera mengganti sejumlah posisi yang membantunya langsung untuk urusan tim agar bisa mendapatkan pencerahan tentang hal-hal yang baru. Stafnya yang lama udah kadaluarsa, butuh penyegaran. Lini tengah yang bobrok butuh reparasi. Masalah terbesar Liverpool memang berada pada lini tengah mereka. Faktor usia? Ya mungkin saja. Jordan Henderson sudah 32 tahun, Thiago Alcantara 31 tahun, dan Fabinho memasuki 29 tahun. Mungkin mereka sudah kewalahan menghadapi pemain-pemain muda lawan yang nafasnya masih panjang. Dan jika stamina tak mumpuni lagi, strategi apapun yang dimainkan oleh Jurgen Klopp pasti akan sulit terlaksana. Dan jika memang benar stamina lini tengah masalahnya, ya mau tak mau harus melakukan pergantian pemain. Tak perlu belanja pemain dulu, manfaatkan saja pemain seperti Harvey Elliott dan Stefan Bajcetic. Atau kalau hanya untuk jangka pendek, peminjaman juga bisa lebih murah. Tapi beberapa transfer jangka pendek mungkin diperlukan sampai para pemain muda siap memikul tanggung jawab lebih banyak. Jurgen Klopp harus lebih kejam pada para pemain andalannya. Jurgen Klopp punya deretan pemain andalan. Pemain yang jadi tulang punggung kekuatan Liverpool saat memenangkan gelar juara Liga Inggris dan juga Liga Champions. Tapi kalau performa pemain andalannya sudah mulai menurun, seharusnya Klopp harus bisa realistis dan berani membuat keputusan meski itu berat, demi yang terbaik untuk tim. Harus berani lebih kejam. Ia harus mulai menjaga jarak dengan para pemain andalannya yang mulai melempem dan mencoba melihat dari jarak lebih jauh agar bisa melihat masalah sebenarnya. Kalau perlu dibuang, ya buang aja. Kejam? Ya dunia kerja memang selalu begitu. Sepak bola juga adalah bisnis. Misalnya nih Fabinho, sempat disebut mirip Casemiro, salah satu gelandang bertahan terbaik. Tapi ternyata performa gelandang Liverpool asal Brasil ini semakin jeblok musim ini. Mungkin Jurgen Klopp perlu merubah peran Fabinho di lapangan, atau istirahatkan saja dulu di bangku cadangan. Taktik Klopp mulai kadaluarsa, udah mulai bisa ketebak. Strategi gegenpressing setelah sekian lama diterapkan oleh Jurgen Klopp bersama Liverpool mulai bisa ditebak oleh tim-tim yang sebelumnya pernah mereka taklukkan dalam beberapa musim. Di saat manajer lawan sudah menemukan vaksin untuk meredam strategi Liverpool, Jurgen Klopp sendiri belum menemukan cara baru untuk menghancurkan lawan mereka.
Formasi 4-4-2 sebelumnya mujarab bagi Liverpool, tapi sepertinya kini sudah waktunya melakukan perubahan besar. Daftar segunung pemain cedera Liverpool, kapan bisa dimainkan? Dengan semua cara-cara tersebut, memang harus diakui juga salah satu masalah utama The Reds adalah masalah cedera pemain. Mulai dari Luis Diaz yang sudah absen sejak awal musim dan baru bisa balik April 2023 nanti. Arthur Melo baru bisa gabung Maret nanti. Itu pun masih mungkin. Diogo Jota cedera cukup parah sejak Oktober 2022 saat melawan Manchester City, kemungkinan balik Maret juga. Roberto Firmino cedera paha dan tampaknya Februari ini bisa mulai dimainkan. Ibrahima Konate, Virgil van Dijk cedera hamstring dan bulan Maret baru bisa gabung dengan tim. Tan Phillips dan Fabio Carvalho, yang pertama demam dan satunya lagi sebenarnya hanya cedera ringan dan keduanya akan bisa dimainkan Klopp. Mungkin saja bulan Februari atau Maret ini akan menjadi momentum kebangkitan Liverpool di saat para pemain andalannya telah sembuh dari cedera. Tapi semoga belum terlambat. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan tendang loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Salam gila bola!